Selamat pagi, salam olahraga. Ketemu lagi dengan saya Nugroho Dwi di NDK Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang renang, yang mana ini hanya baru pengertian-pengertian secara umum ya, belum masuk ke teknik, karena yang mengenai teknik atau mungkin program latihan dan yang lain sebagainya itu nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya ya. Tapi sebelumnya silahkan di subscribe dulu ya di bawah sini, karena subscribe itu gratis dan sebagai motivasi saya untuk bisa terus berkarya ya. Baik, langsung saja ini kita buka ya. Dalam materi ini nanti baru nyampe di perlombaan ya. Untuk teknik renang nanti hanya sebatas gaya-gaya apa saja yang biasa dipertandingkan. Oke, untuk pengertian ini menurut Arma Abdullah ini ya, tahun 81 di halaman 270. Renang adalah suatu jenis olahraga yang dilakukan di air, baik itu air tawar maupun air asin atau laut ya. Jadi ini aktivitasnya memang berada di air ya. Kalau bukan di air namanya bukan renang gitu ya. Nah, dan yang kedua ada organisasi. Di sini ada FINA, yaitu Federation Internationale des Nations. Ini adalah organisasi renang di internasional ya, FINA. Dan segala sesuatunya kalau dalam lomba itu pasti akan mengacu di peraturan ini. Kemudian di bawahnya lagi ada AASF, yaitu Asian Amateur Swimming Federation. Ini organisasi renang di tingkat Asia. Nah, yang ketiga ini PRSI, ini di Indonesia ya, yang kepanjangannya adalah Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Ya. Berikutnya mengenai sarana prasarana ya. Yang pertama ini mengenai prasarananya dulu ya. Prasarana itu adalah kolam renang. Nah, untuk kolam renang sendiri itu ada dua macam ya. Yang standar internasional itu ada yang menggunakan 50 meter. Nah, yang di gambar ini 50 meter ya, panjangnya 50 meter dan ini lebarnya 25, karena ini ada 10 lintasan ya. 10 lintasan di sini dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi bukan dimulai angka 1 ya, tetapi dari angka 0. Kemudian ada juga yang panjangnya 25 ya. Ini juga diakui rekornya. Nah, untuk yang bagian dari kolam ini ada beberapa bagian yang mungkin bisa kita pelajari di sini, bisa kita bahas. Ini di setiap kolam ini ada starting platform, nanti gambarnya akan saya tampilkan. Ini adalah start block, di mana atlet itu nanti akan start dari sini ya, dari sini atau dari sini. Nah, setelah itu pada masing-masing lintasan ini ada line marking ya, atau garis lintasan. Ini seperti huruf T, ini sebagai penanda bahwa ini sudah mendekati. Jadi saat pembalikan itu biasanya yang menjadi patokan ini. Dan di sini juga ada T-nya di sini. Ini garis tepat di bawah lintasan ya. Kemudian ada ini line rope ya, tali lintasan. Ini sebagai pembatas antara lintasan yang satu dengan yang lainnya. Jadi kalau nanti perenang melewati garis batas ini tentunya akan didiskualifikasi. Itu kalau dalam lomba. Mengenai warna tali lintasan ini sudah diatur ya. Yang lintasan tengah ini ada kuning. Ini yang paling tengah ini yang sidit, ini perenang sidit. Kemudian yang di samping kanan kirinya warnanya biru, dan yang paling pinggir itu warnanya hijau. Kemudian di sini ada tali di 5 meter dan di 15 meter. Kalau yang di 5 meter ini biasanya tali ini akan dipasangi bendera, karena sebagai penanda di situ tali untuk gaya punggung ya, pembalikan gaya punggung maupun
finish. Jadi saat perenang itu mau mendekati finish, oh ini sudah mendekati 5 meter khusus yang gaya punggung, maka atlet tersebut akan bisa memperkirakan nanti berapa kayuan yang akan dia tempuh. Kemudian di sini ada tali 15 meter yang mana ini dipakai untuk batas ya, batas 15 meter, dimana untuk yang gaya kupu, gaya punggung sama gaya bebas ini diberi kesempatan menyelam di 15 meter ini dan yang ini di sini ya, dari start maupun setelah pembalikan. Kemudian ini akan saya tampilkan di masing-masing ini lintasan ada starting platform ya. Orang Indonesia menyebutnya adalah start block ya, tetapi sebenarnya namanya starting platform ya. Bentuknya seperti ini ya. Ini kalau yang gaya bebas, gaya kupu, gaya dada itu startnya dari atas ya, dari atas ini. Kalau yang gaya punggung dari bawah. Nah ini dipakai untuk pegangan saat start gaya punggung. Berikutnya untuk yang sarana ya, kalau tadi prasarana itu tempatnya, kalau sekarang sarana. Nah yang pertama dan utama adalah pakaiannya dulu. Setiap orang berenang ini diusahakan menggunakan pakaian renang yang standar, apalagi kalau untuk yang kejuaraan itu ada aturan ya, sesuai dengan FINA rule ya, itu harus standar FINA ya. Untuk laki-laki bentuknya seperti ini, intinya di atas lutut ya, tidak boleh di bawah lutut ya. Ada yang ini sampai di sini, tidak panjang seperti ini ya. Kalau dulu boleh panjang ya, tetapi setiap satu periode, berapa periode itu ada perubahan-perubahan peraturan. Nah untuk yang saat ini yang dipakai adalah yang ini ya, yang putra ini, di atas lutut. Kemudian yang putri seperti ini boleh sampai di sini, di atas lutut ini boleh yang sampai hitam ini boleh ya. Dan bagian atas di sini bahu kelihatan ya. Nah kalau dilihat dari belakang seperti ini, jadi bahunya di sini kanan dan kiri akan kelihatan. Kalau yang sampai di lengan di sini, kadang-kadang ada yang menggunakan pakaian renang yang sampai di lengan ya, di lengan sini ya, itu boleh nggak masalah, tetapi itu bukan untuk lomba ya. Kalau untuk lomba harus sesuai dengan aturan. Kalau hanya untuk have fun aja boleh ya. Berikutnya peralatan ya. Nih ada topi ya, topi seperti ini. Ini bisa kita pakai atau enggak dipakai juga boleh, tapi alangkah baiknya kita pakai ini ya, pakai topi ini sebagai pengaman rambut ya. Bisa dipasang begini saja, atau kadang-kadang ada yang sampai menutupi telinga, itu ada ya. Nah ini bisa untuk melindungi rambut kita ya, karena di kolam itu kan ada kaporitnya, jadi biar rambut kita aman. Kemudian ada kacamata yang seperti ini kebetulan masih baru, ini pengamannya masih ada ya. Ini yang menggunakan karet ya, yang menggunakan karet, jadi kita tinggal pasang gini aja ya, seperti ini ya. Ini udah pas, enak ya. Atau yang jenis lain ada yang seperti ini tanpa menggunakan karet ya. Kalau saya lebih suka dengan ini, karena kalau ini saya pakai ini kebetulan pas pada kelopak mata ya. Jadi ini akan lebih nyaman itu bagi saya. Tetapi setiap perenang punya selera masing-masing ya, tidak bisa kita paksakan ya. Ya. Sedangkan alat yang lain ini sudah, pakaian sudah, tapi sudah ada pedal di sini ya, pedal sama fin. Pedal ini digunakan untuk tangan ya. Nanti di sana nanti waktu
penjelasan mengenai program latihan akan kita bahas di sini. Ini juga fins untuk membantu dalam latihan juga, ini dipasang di kaki atau fin yang seperti ini ya, tapi ini panjang ini. Kemudian ada papan kickboard di sini, ini dipegang di tangan. Apabila dipakai untuk melatih kaki, kita bisa menggunakan papan ini untuk kita pegang ya, jadi kita fokus pada gerakan kaki. Kalau pull boys yang ini kita pasang dijepit di paha ini ya, jepit di paha saat kita melakukan latihan tangan ya, jadi biar biar kakinya pasif. Atau bisa juga pull boys ini kita pegang ya, kita pegang sebagai pengganti papan ini, kickboardnya ini. Kalau yang snorkel ini biasanya dipakai untuk fin swimming gitu ya. Baik, berikutnya mengenai perlombaan. Nah, setiap perlombaan baik tingkat daerah, provinsi, nasional maupun internasional mengacu pada FINA Rules ya, peraturan FINA, karena di sini FINA ini adalah organisasi internasional. Ya, meskipun kadang di daerah-daerah itu ada sedikit toleransi ya, karena ya mungkin di daerah itu belum bisa diberlakukan secara saklek ya. Kemudian nomor-nomor yang dipertandingkan ini ada gaya kupu, ini ada 50, 100, 200, punggung juga 50, 100, 200, dada ini 50, 100, 200. Nah, ini yang gaya bebas ini yang paling banyak ini. Ada 50, 100, 200, 400, 800, 500. 1500 maksudnya. Dan gaya ganti ada 200, ada 400 ya. Nah, kemudian untuk estafet itu ada estafet gaya ganti dan estafet gaya bebas. Nah, untuk gaya ganti ini antara yang perorangan dengan estafet urutannya berbeda. Yang ini, kalau yang gaya ganti perorangan, ini urutannya adalah gaya kupu, punggung, dada, bebas. Ya, kupu, punggung, dada, bebas. Kemudian untuk gaya ganti pada estafet, itu urutannya dimulai dari gaya punggung dulu. Gaya punggung, kemudian gaya dada, gaya kupu, kemudian gaya bebas. Ya, mengenai teknik renang ya, pada teknik renang itu sebetulnya pada intinya itu menghilangkan hambatan ya, menghilangkan hambatan. Jadi gimana caranya berenang itu bisa memperoleh hambatan yang sekecil-kecilnya ya, dan melakukan gerakan yang secepat-cepatnya itu. Nah, untuk teknik renang itu ada 4 gaya. Di sini ada gaya bebas atau bisa disebut sebagai crawl atau freestyle. Kemudian ada gaya punggung, istilahnya di sini adalah backstroke ya. Dan gaya dada, ini sebenarnya namanya gaya dada ya. Tetapi kalau di Indonesia itu banyak juga yang mengatakan itu adalah gaya katak, karena memang bentuknya, gayanya itu seperti gerakan katak. Nah, tapi sebenarnya istilahnya adalah ini breaststroke. Yang keempat adalah gaya kupu-kupu ya, atau bisa disebut sebagai lumba-lumba atau butterfly atau dolphin ya. Kalau istilahnya sebenarnya butterfly ini. Gaya-gaya 4 ini secara rinci akan kita bahas pada video selanjutnya. Ya, sampai di sini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, hand sanitizer, dan jaga jarak ya. Selamat pagi, salam olahraga.